Saya bukan pengamat sepak bola, tetapi karena Pak Peter Gonta, Bung Rocky Gerung, yang juga bukan pengamat sepak bola bicara negatif tentang program naturalisasi kita, itu pernyataan tidak relevan dari orang yang mungkin tidak mengerti. Detik-detik tolol dikatain tolol. Tololnya dong, tolol. Tolol. Tolol gitu. Tolol sih Loh, kok ke situ? Ya si Theo masa nggak bisa sih? Terus kenapa harus tolol? Ya iyalah, orang berprestasi gitu. Apa prestasinya? Nah itu Naturalisasi memang benar-benar menunjukkan kualifikasi pemain yang patut kita banggakan. Artinya ya dengan segala macam disputable yang terjadi di media sosial soal keturunan, tapi saya kira semua hal ini terbantahkan ketika di lapangan. Coba kalau diputar, Olimpiade itu bikin di Belanda. Kita playoff lawan Gini, bermain di Belanda. Main di Rotterdam atau wasit main dari Belanda. Main dengan Rafael Struijk, segala Ivar Jenner semua ada di sana. Nathan Cho, wasit asal Belanda. Mau pilih siapa? Dia akan cenderung ke Indonesia lah. Jadi kita mesti hidupkan kembali bahwa sepak bola itu kebanggaan nasional, bukan hasil dari naturalisasi. Kira-kira dalilnya itu. Nah, silakan sekarang Anda bandingkan seorang Erick Thohir dengan siapa? Toel, Rocky Gerung, dan Peter Gonta. Sebanding? Tulis komentar. Oke, selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda Fan dimanapun kalian berada. Semoga tetap sehat selalu, aktivitas kalian berjalan lancar, amin, dan timnas Indonesia bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 ini, amin ya robbal alamin. Dan sahabat-sahabat Garuda, masih di euforia timnas Indonesia, yang kabar terbarunya kita mendapatkan kabar bahwa Eliano sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Setelah sidang barusan bahwa Mesilger dan Eliano di sini resmi akan memperkuat timnas Indonesia untuk pertandingan selanjutnya. Namun seperti yang dikatakan oleh Coach Sintayong, diharapkan dua nama ini bisa untuk memperkuat timnas Indonesia yang akan tandang ke Bahrain ataupun Cina nanti. Dan tentunya ini akan menjadi starting yang istimewa dengan kehadiran dua pemain ini atau juga sosok Mauro Zirza. Dan sahabat-sahabat Garuda, kita juga berharap sebenarnya kalau harapannya adalah oleh Romani, namun saat ini Mauro Zirza sudah mengajukan atau sudah divalidasi tentang bagaimana diproses dari berkas-berkasnya. Dan sahabat-sahabat Garuda, enjoy the moment dan timnas Indonesia setelah mendapatkan kritikan tentang naturalisasi, dan saat ini sudah terbantahkan bagaimana kritikan yang dilakukan oleh mereka persoalan naturalisasi saat ini sudah benar-benar terus digenjot habis oleh Pak Erick Thohir. Dan jika Pak Peter Gonta mengeluarkan 9 statement, maka ini dibalas dengan 12 statement. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Tentunya silakan ditulis di kolom komentar. Dan biar nggak salah paham lagi dan biar nggak kemana-mana, mari kita simak bersama tanggapan kalian. Jika sampah-sampah itu masih mengkritik, maka silakan ditulis di kolom komentar. Welcome to Indonesia's football scene. Eliano and Mace chase the dream. With hearts of gold and skills so bright, they boost the team to reach new heights. Nah, artinya nih kira-kira gini. Selamat datang ke persepak bolaan Indonesia. Eliano dan Mace mengejar asa. Dengan hati emas dan kemampuan gemilang, memperkuat tim untuk prestasi nan cemerlang. Ya. Coba kalau diputar, Olimpiade itu bikin di Belanda. Kita playoff lawan Gini, bermain di Belanda. Main di Rotterdam atau wasit main dari Belanda. Main dengan Rafael Struijk, segala Ivar Jenner semua ada di sana. Nathan Cho, wasit asal Belanda. Mau pilih siapa? Dia akan cenderung ke Indonesia lah. Olimpiade diputar, kita ketemu Gini. Pasti kita akan dapat bukan 2 penalti, mungkin 5 penalti kita dapat. Dan saya senang Bung, netizen komentarnya setelah positif semua semalam, semua positif. Saya juga lihat bagaimana komentar-komentar kita lihat top semua mereka kalian memberikan semua, ya?
memberikan support, motivasi, tetap bangga. Ya Terima kasih kan? Garuda Muda, Anda sudah berjuang. Itu Yes. bagus. Ini yang kita tunggu, komentar-komentar seperti ini yang memotivasi pemain-pemain muda kita. Naturalisasi memang benar-benar menunjukkan kualifikasi pemain yang patut kita banggakan. Artinya ya dengan segala macam disputable yang terjadi di media sosial soal keturunan, tapi saya kira semua hal ini terbantahkan ketika di lapangan. Ketika teman-teman anak-anak muda ini memang berjuang dengan membawa Garuda di dada, dan mereka memang berjuang bermain dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perjuangan membela tim Indonesia. Saya kira ini merupakan suatu kebanggaan, dan kita harap kedua pemain saudara kita ini, saudara Eliano Johannes Reinders dan Miss Victor Joseph Hilgers ini juga akan menunjukkan kualitas yang sama atau melebihi kualitas-kualitas yang sudah ada, sehingga dengan demikian kita akan mempunyai banyak pilihan. Saya kira sepak bola modern sekarang ini adalah hal yang sifatnya universal, fenomena universal. Dari manapun mereka berasal, ketika mereka membela suatu tim, mereka bermain dan ya dengan keseriusan, bermain dengan sungguh-sungguh. Di tengah sepak bola kita yang kita lihat kemarin dengan segala macam kontroversinya, saya kira teman-teman ini bisa memberikan warna baru di dalam dunia persepak bolaan kita. Kita tidak perlu malu, kita tidak perlu merasa rendah diri untuk menaturalisasi saudara-saudara kita yang ada di luar negeri. Saya kira ini alasan yang bisa menjadi alasan kami untuk memberikan dukungan kepada saudara Eliano Johannes Reinders dan Miss Victor Joseph Hilgers untuk diterima menjadi warga negara Indonesia dan bermain untuk tim nasional Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada perwakilan dari fraksi PDI Perjuangan yang sudah memberikan. Oke, thank you. I'm fine. Terkait dengan naturalisasi Eliano Johannes Reinders dan Miss Victor Joseph Hilgers ini, saya kira karena ini sudah melalui proses yang panjang dan cermat, baik dari PSSI, kemudian juga Kemenpora, dan juga dari pihak-pihak terkait lainnya. Sepanjang ini memang untuk kejayaan sepak bola Indonesia yang memang saat ini kita sedang berbunga-bunga ya dengan tim kita, tim nasional kita, khususnya yang mengikuti kompetisi untuk Piala Dunia, yang bisa menahan imbang Australia dan Arab Saudi yang peringkatnya jauh di atas kita. Dan ini saya kira ini satu prestasi yang patut diacungi jempol, patut kita beri penghargaan ya, dan patut dilanjutkan ya. Selamat untuk PSSI, selamat untuk Pak Menpora dan jajaran atas prestasi ini, dan tentunya kita berharap bahwa mimpi kita untuk mendapatkan peringkat 100 dunia atau 10 besar Asia ini insya Allah mudah-mudahan bisa terpenuhi dengan kondisi kualitas pemain kita yang saat ini ada. Saran kami tentu pemain-pemain asli ya, anak-anak kita yang memang lahir di Indonesia, besar di Indonesia dan bermain untuk Indonesia juga jangan ditinggalkan. Artinya mereka juga tetap harus ada program pembinaan. Jadi kita tidak hanya kekuatan sepak bola Indonesia itu tidak hanya tergantung dari pemain-pemain naturalisasi, tapi juga pemain-pemain lokal dengan
terus mencari talenta-talenta anak muda kita dari seluruh Indonesia. Kadang-kadang memang ironis ya, kita memikirkan 270 juta jiwa penduduk Indonesia dengan mungkin sekitar 80 juta anak mudanya atau bahkan lebih, tapi mencari 12 orang saja susah gitu kan untuk main bola. Nah, saya berharap bahwa PSSI juga, Menpora tentu punya program khusus, program prioritas untuk membangun sepak bola Indonesia. Tapi juga tentu berkaitan dengan cabang-cabang yang lain juga ya, sesuai dengan undang-undang keolahragaan yang sudah kita sepakati bersama. Pada dasarnya kami dari fraksi Partai Golkar atas izin Ibu Ketua menyetujui dan mendukung proses naturalisasi Saudara Eliano Johannes Renders dan Saudara Mes Victor Joseph Hilgers ini sebagai pemain sepak bola dalam jajaran PSSI Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mesti hidupkan kembali bahwa sepak bola itu kebanggaan nasional, bukan hasil dari naturalisasi. Kira-kira dalilnya itu. Apa salahnya manggil pemain-pemain kita yang ada di luar tapi punya darah Indonesia, Pak? Apa salahnya? Misalkan Pak warga negara Indonesia, misalkan ya, menikah dengan orang luar, menetap di sana, kemudian punya anak, kebetulan anak Bapak berbakat di sepak bola, dia main di kompetisi di sana, terus timnas manggil anak Bapak, apa gak boleh Pak? Sebelumnya gue respect sih ini sama Bapak Rocky Gerung, tapi sekarang kok malah kayak gini ya, malah senggol timnas sepak bola kita. Detik-detik tolol dikatain tolol. Tapi Tintin lebih humanis. Ada apa nih? Ada apa? Masuk tuh. Siapa ya? Bukannya lo yang itu nggak suka sama Sinteyong naturalisasi? Kok nggak suka? Blocking om. Bukannya lo yang suka sama Sinteyong? Duduk om. Oh ya, kenapa? Tololnya dong, tolol. Tolol gitu. Tolol sih Kok ke situ? Ya Sinteyong masa naturalisasi nggak bisa sih? Terus kenapa harus tolong? Ya iyalah, orang berprestasi gitu. Apa prestasinya? Nah itu apa Piala Asia no? Masuk. Kenapa lu tolol ke dia, kan tolol ke kamera maksud Oh, gua. tolol. Kalau tolong ke saya nanti bahaya. Tololnya ke kamera, jangan ke dia. Oh. Nah, lanjut. Apa? Prestasi apa? Iya, banyak prestasinya loh, nggak Iya. lihat. Ya kan Piala Asia tuh, ya kan? Nih mau masuk Piala Dunia juga. Mau masuk Piala Dunia? Iya, masuk kan round 3. Iya, Ron. Iya, terus? Kau mau masuk Piala Dunia gimana? Ya kan lumayan. Dari ASEAN cuma kita doang yang masuk. Terus? Ya bagus kan? Bagus. Iya bagus dong. Iyalah. Setelah? Ya setelah banyak. Ini buat apa? Kan bakal apa gue? Lanjut. Hah? Dia apa? Lanjut. Lanjut. Mau Harry Potter? Halo rekan-rekan pendukung Timnas Indonesia, pendukung naturalisasi, pendukung pemain diaspora menjadi pemain Timnas Indonesia. Saya bukan pengamat sepak bola, tetapi karena Pak Peter Gonta, Bung Rocky Gerung, yang juga bukan pengamat sepak bola bicara negatif tentang program naturalisasi kita, maka izinkan saya, pendukung Timnas, pendukung naturalisasi, ikut bicara melawan argumentasi mereka. Saya nggak mau melawan kalimat mereka secara langsung, tapi saya mau berikan berbagai alasan mengapa naturalisasi itu benar, tepat, dan bagus sekali. Juga di sepak bola kita sekarang. Dalam perspektif itulah saya memahami, menyetujui, dan mendukung sekali strategi naturalisasi timnas kita. Kehadiran para pemain diaspora yang lahir belajar bertanding di Eropa, ya, yang sudah sangat bagus sistem sepak bolanya, lalu dibawa ke Indonesia, bukan hanya membuat timnas kita menjadi kuat, lalu kemudian bisa bertanding di tingkat regional, bukan ASEAN loh, Asia,
dan dunia bahkan. Tetapi yang lebih bagus lagi apa? Pengalaman kebersamaan. Kemudian apalagi? Ilmunya, pengalamannya, itu bisa diserap oleh pemain lokal kita. Walaupun pemain lokal masih berstatus cadangan, nggak apa-apa, kan latihannya bareng. Belajarnya bareng. Di briefing oleh Coach Sintayong bareng. Dan hasilnya kan sudah kita bisa lihat. Ya, sejak Piala Asia kemarin itu, cara bermain kesebelasan kita jauh berbeda. Cantik sekali. STY pun sudah berkurang marah-marahnya ya. Karena sudah lebih bisa mengatur para pemain. Mayoritas sudah lebih cerdas, skill dasarnya juga sudah bagus. Nah, pun akhirnya, kalaupun timnas kita lalu mengalami kekalahan dari tim kuat, fans tidak marah. Karena permainannya sudah bagus, beda dibandingkan yang dulu. Kalau dulu saya juga malu dan males nonton. Lebih suka nonton kesebelasan Eropa. Ya, sekarang saya bangga pakai seragam ini. Ini pakai replika timnas Indonesia. Keuntungan kedua, selain membuat tim kita jauh lebih kuat, adalah bahwa kehadiran pemain diaspora telah meningkatkan standar kualitas tiap pemain lokal timnas kita melalui transfer pengetahuan, berbagi pengalaman, berbagi skill, dan taktik level Eropa. Nah, udah level tertinggi, level dunia. Dan pemain lokal kita yang lahir besar bermain di Indonesia bisa menyerap banyak tanpa harus susah payah pergi jauh dulu ke Eropa sana. Keuntungan ketiga, kebiasaan dan sikap profesional pesepak bola Eropa pasti juga menular ke pemain lokal kita. Hal disiplin, kerja keras, totalitas, profesionalitas, keberanian dan sebagainya pasti menular. Kita tahu dulu STY kerap mengeluh bahkan marah-marah akibat kendornya disiplin pemain lokal kita. Dan hal ini tidak hanya bisa diatasi dengan membuat aturan ketat dengan sanksi hukuman, tapi yang lebih kuat adalah keteladanan. Khususnya keteladanan dari pemain-pemain hebat, yaitu pemain diaspora. Kalau yang hebat saja disiplin, masa yang belum hebat nggak disiplin? Malu dong, kan gitu. Lalu, keunggulan keempat dari sistem naturalisasi yaitu apa? Pemain diaspora yang rata-rata setengah bule, itu akan membuat pemain lokal kita semakin pede, semakin percaya diri, karena apa? Terbebas dari inferiority complex anak jajahan. Ya, kita bangsa Indonesia dijajah ratusan tahun oleh Belanda. Jadi sudah terbiasa mewarisi mentalitas rendah diri terhadap orang-orang kulit putih. Lihat saja dari dulu kan, masih banyak orang Indonesia yang kalau ngelihat orang bule itu hebat, ganteng, cakep, lebih pinter. Padahal faktanya tidak. Hanya memang mayoritas mereka kebetulan banyak yang lebih hebat karena apa? Pendidikan lebih bagus, ekonomi lebih bagus, gizi lebih bagus. Itu saja. Padahal kalau hal itu sama, sumber dayanya sama, ya kualitas kita sama. Nah, dengan pergaulan tersebut, dengan mereka berlatih bersama, ya, tinggal bersama di mes, ya, saat berlatih, bercanda bersama, maka mereka akan ketularan PD-nya. Dan mereka akan mengalami ternyata kulit putih, kulit hitam, kulit kuning, kulit apapun sama saja. Kalau belajar keras dan punya bakat yang kuat dan dikembangkan bakatnya, maka mereka bisa bersaing. Lihat kesebelasan Arab Saudi, Australia, kita bisa tahan kan? Dan kita bisa lihat back kita ya, begitu kuat. Dan Rizky Ridho terutama sudah nggak beda dengan pemain diaspora kita. Nah, sampai di sini tapi mungkin fansnya Toel dan Rocky Gerung lalu menyangka, kalau mau bantu meningkatkan kualitas dan kepercayaan diri pemain lokal, kenapa cuma 1-2 yang diturunkan sementara 9 lainnya pemain diaspora semua? Jawaban saya, nih ya, bahkan sampai saat ini, kalaupun yang diturunkan sebagai pemain utama 11-nya adalah diaspora, nggak masalah. Kenapa? Prioritas, Bung. Tujuan jangka pendek yang mau dicapai apa? Yang pertama-tama, Indonesia lolos Piala Dunia dan tembus ranking 100 besar FIFA. Ini target pertama dan jangka pendek. Inilah strategi. Ya. Tapi, dengan mengejar tujuan jangka pendek, bukan berarti lalu tujuan jangka panjang dibuang atau disingkirkan. Tidak. Jadi kalimatnya bukan, mengejar tujuan jangka pendek atau jangka panjang. Bukan itu. Keliru. Nggak pakai kata atau. Kalimat yang tepat adalah, mengejar tujuan jangka pendek, meraih tujuan jangka pendek, sebagai sarana terbaik dan tercepat untuk meraih tujuan jangka panjang.
Jadi kalau Bung Rocky mengatakan bahwa naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi karena harusnya mengandalkan pemain yang mengikuti pembinaan sejak dini, betulnya begitu kalimatnya ya. Itu pernyataan tidak relevan dari orang yang mungkin tidak mengerti pembinaan sepak bola dan bisa jadi tidak paham manajemen atau bisnis. Tapi kalau beliau ngerti bola, ngerti manajemen, ngerti bisnis, dan masih mengatakan kalimat itu, jangan-jangan ada agenda lain. Kita semua mengerti bahwa pembinaan dan level kompetensi pemain lokal kita sampai saat ini di level mana. Lihat saja contohnya pertandingan antara Aceh dan Sulteng di PON kemarin. Sangat memalukan, bukan? Kalau mau mengandalkan 100% lokal, ya seperti itu jadinya. Parah. Oke, mari kita lanjutkan logika akal sehat kita. Sudah 4 keuntungan ya dengan menggunakan strategi naturalisasi. Keuntungan kelima, masuk Piala Dunia, tembus ranking 100 besar dengan lebih cepat. Keuntungan keenam, ketika prestasi timnas kita meningkat, maka sepak bola Indonesia menjadi semakin menarik, tidak hanya bagi rakyat lokal kita sendiri, tapi juga bagi masyarakat regional ASEAN, dan bahkan di tingkat Asia, dan moga-moga juga di tingkat dunia. Dan karena sepak bola Indonesia sudah dikenal di dunia, maka pemain-pemain muda kita yang bagus dan berbakat menjadi lebih mudah untuk berkarir di luar negeri, khususnya di Eropa. Dan ketika mereka membela timnas atau kembali ke liga domestik, mereka pasti akan membawa itu pelajaran dari Eropa untuk meningkatkan kualitas lagi. Jadi terus ada efek yang melingkar terus. Itu yang ke-7. Apalagi? Ke-8. Ketika Liga Indonesia makin berkualitas dan menarik, maka pemain top dunia pun tentu akan melirik Liga Indonesia sebagai salah satu lahan untuk mereka berkarir. Lihat seperti Amerika Serikat dan Arab Saudi. Banyak pemain bintang Eropa main di sana kan. Messi, siapa lagi? Ronaldo, dan lain-lain. Maka selain liganya semakin seru, kualitas serta pamor liga domestik pun makin meningkat, dan otomatis animo dan kebanggaan masyarakat terhadap liga domestik terus makin tinggi. Makin populer sepak bola negara kita. Maka keuntungan ke-9, karena liga domestik makin bagus, kondisi ini tentu membuat makin banyak perusahaan-perusahaan besar berani berinvestasi di klub-klub lokal. Selain itu, yang ke-10, akan banyak perusahaan-perusahaan juga berani dan mudah memberikan uang untuk menjadi sponsor kegiatan-kegiatan turnamen-turnamen sepak bola. Dan yang ke-11, ini sepak bola 11 kan? Karena sepak bola di Indonesia dan liganya sudah profesional dan berkelas, serta menjadi bisnis yang menguntungkan, maka sepak bola perlahan menjadi salah satu budaya kita, seperti negara Brasil, Argentina, Italia, Inggris, dan sebagainya. Dan ketika hal ini terjadi, saya yakin akan jauh lebih banyak anak Indonesia yang bercita-cita untuk menjadi pemain sepak bola dunia. Karena satu, secara karir, keren. Finansial, sangat menguntungkan. Dan 3, ya dicintai masyarakat, menjadi pahlawan negara loh. Dan kondisi ini pasti akan ditangkap juga kembali oleh pebisnis, oleh para tokoh di Indonesia, oleh para penggila bola, lalu kemudian mereka membuat akademi-akademi sepak bola berkualitas. Loh, itu yang ke-12 berarti ya. Jadi 12 alasan, 12 keuntungan. Maka sekolah sepak bola, akademi sepak bola, itu nggak perlu disubsidi pemerintah. Ini sudah merupakan simbiosis mutualis. Ya. Banyak peminat, ya, banyak peluang, dan ada lahan bisnis di sana, ya pasti banyak orang ingin membuat sekolah-sekolah. Mirip sekolah swasta sekarang lah, walaupun mahal banyak orang cari. Nah, saya yakin Pak Erik dan timnya sudah berpikir sampai di sini. Bahkan di saat program naturalisasi tengah mulai dijalankan, pembenahan PSSI pun sudah dijalankan, bukan? Liga Indonesia pun tengah, saya dengar, diperbaiki. Dan sebentar lagi mungkin akademi-akademi sepak bola juga mulai menjadi fokus perhatian. Dan percayalah suatu hari nanti kita bisa seperti Jepang dan Korea yang punya bintang-bintang tingkat dunia. Dan kembali ke soal analogi saya di awal tadi. Panjangan saya bicara ya. Soal pembenahan transformasi manajemen dan bisnis perusahaan. Sebagaimana kita tahu, sebelum jadi ketua PSSI, Pak Erik itu kan pebisnis sukses, kelas dunia pula. Dan plus beliau berpengalaman mentransformasi klub sepak bola tingkat dunia juga. Ya. Inter Milan, DC United, Oxford. Dan saya yakin motif Pak Erik bukan bisnis semata.
Dari dulu dia memang suka bola, cinta bola. Buktinya apa? Siapa yang tahu tahun 90-an dia pernah menjadi manajer Persija Jakarta. Ia juga pernah menjadi wakil komisaris utama Persib Bandung. Dan nggak tahu, mungkin sampai sekarang masih punya saham di Persis Solo. Nah, silahkan sekarang Anda bandingkan seorang Erick Thohir dengan siapa? Toel, Rocky Gerung, dan Peter Gonta. Sebanding? Tulis komentar. Oke sahabat Garuda dimanapun kalian berada, kita sudah menyaksikan bersama tentunya bagaimana statement yang telah dilakukan, yang telah mematahkan, membantah bagaimana 9 poin, 9 narasi yang diberikan oleh Pak Peter Gonta, dan juga kritikan-kritikan tentang naturalisasi, kemudian bibit-bibit yang ada di Indonesia. Bukan tidak dilakukan sepertinya Pak oleh beliau-beliau yang ada di sepak bola, tetapi hambatannya Pak Rocky Gerung, persoalan bibit-bibit ini, kalau kita sedang saat ini adalah saat kita mempersingkat atau percepatan saat ini untuk level timnas Indonesia, memang perlu mendatangkan pemain-pemain yang benar-benar berkualitas. Kalau melihat saat ini timnas Indonesia yang sudah terbang tinggi, katakanlah di Asia ini, timnas Indonesia menjadi sorotan penting negara-negara tetangga. Bagaimana tidak sebelum-sebelumnya negara tetangga tidak terlalu mempersoalkan atau tidak terlalu bergairah dalam mendatangkan pemain naturalisasi. Kita lihat saja bagaimana sosok Singapura ataupun Malaysia yang gencar-gencarnya juga mengikuti jejak digital dari timnas Indonesia di era kepemimpinan Pak Erick Thohir. Dan kita melihat bahwasanya Pak Erick Thohir bukan hanya di soal sepak bola Indonesia, tetapi dikaca oleh negara tetangga. Dan sahabat-sahabat Garuda, timnas Indonesia dengan beberapa bantahan dengan 12 poin dari Bapak barusan yang mematahkan tentang 9 poin dari Pak Peter Gonta, dan tentunya memutus bagaimana kritikan tentang naturalisasi dan juga PON. Saat ini timnas Indonesia sungguh dalam harapan besar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun kita tetap realistis bahwasanya yaitu mengincar di putaran keempat. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih, salam Garuda terbang tinggi mendunia bersama saya. Salam olahraga.